Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Sorong, Papua Barat Daya. Dengan saya sendiri, Nurul Komaria, SPDGR. Sebelah kiri saya, Siti Aisyah, MPD. sebelah kanan saya, Susianti, SPD. kami akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik sekali Bu Siti. Sehat hari ini? Alhamdulillah Sehat banget ya. Sehat banget. Kelihatan nih segarnya Bu Nurul hari ini. Bu Nurul jangan grogi dong, kita kan Iya, tidur. iya, santai aja Bu ya. Oke, Bu Nurul, kita di sini bertemu ya Bu Nurul. Di sini Ibu akan melakukan coaching ya, betul ya Bu Nurul ya? Betul, saya akan melakukan coaching terhadap teman saya, Ibu Susi. Oh Ibu Susi ya, oke sebentar Ibu akan meng-coaching Ibu Susi ya dari coachingnya. Nah, Ibu, saya di sini sebagai supervisor Bu ya. Jadi saya akan nanti mengamati bagaimana proses coachingnya Ibu Nurul ke Ibu Susi ya. Dan juga saya akan nanti menilai bagaimana Ibu melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian Bu ya. Jadi di sini ada 3 item rubrik penilaian nanti yang akan saya gunakan. Saya akan jelaskan sedikit Bu ya. Supaya Ibu bisa Jadi paham. gitu ya Bu ya. Iya betul. Nah Ibu, pertama, apakah nanti di saat Ibu melakukan coaching itu sudah sesuai menggunakan alur tirta atau belum? Ya. Ibu Nurul, mungkin saya bisa jelaskan sedikit terkait alur tirta itu Bu ya? Boleh, Iya. saya dipahami. Iya Bu. Nah, Saya proses coachingnya juga bisa maksimal gitu. iya betul Sesuai dengan Bu. alur tirta. Iya itulah yang ingin saya kita sama-sama inginkan ya Bu ya. Supaya Ibu jangan keluar dari yang sudah dipahami di alur tirta. Saya sedikit jelaskan. Jadi ada T itu adalah tujuan umum Bu, di mana tahap awal kedua belah pihak, Ibu sebagai coach dan coachee menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Nah idealnya ini tujuan itu datang dari coachee itu sendiri Bu ya. Dalam tujuan umum beberapa hal yang dapat coach rancang. Jadi ada dalam pikiran coach itu sendiri dan dapat ditanyakan pada coachee Bu ya. Oke. Identifikasi. Jadi coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan. Ini menghubungkan dengan fakta-fakta Bu, fakta-fakta yang ada pada saat sesi coaching itu berlangsung. Sekaligus dengan yang ketiga adalah R-nya rencana aksi, di mana nanti ada pengembangan ide dan alternatif, solusi, rencana yang akan dibuat, Bu ya. Nah, selanjutnya Bu, T-nya adalah tanggung jawab. Nah di sini ada komitmen yang dibuat atas hasil yang dicapai untuk langkah selanjutnya. Itu Bu ya terkait tirta. Oke, bisa dipahami Bu nanti saya akan menilai Ibu terkait dengan penggunaan alur tirtanya Bu ya. Nah yang Ibu sana, berarti pada saat alur tirta itu saya nggak boleh keluar ya dari alur tirta itu. Berarti saya harus menanyakan tujuannya dulu, Iya, betul. identifikasi, dia harus mengetahui rencana aksinya. Iya. Ya. Selesai itu dia harus bertanggung jawab tentang apa yang dia memberikan solusi. Oke, saya sudah paham. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Nurul. Iya. Oke, yang kedua Ibu Nurul. Jadi nanti bagaimana nanti Ibu menyampaikan pertanyaan yang berbobot Bu ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachingnya Bu ya. Sudah paham di sini Bu ya? Insya Allah paham. Yang ketiga nanti bagaimana coaching menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Ibu. Oke ya? Nah Ibu jangan lupa Bu ya, pada saat nanti proses Ibu melakukan coaching, Ibu menyesuaikan juga dengan prinsip-prinsip coaching ya, yaitu ada kemitraan, bangun kemitraan, terus proses kreatifnya
harus ada Bu ya. Dan juga maksimalkan potensi-potensi yang Ibu miliki dan juga coaching. Gitu Bu ya. Oke, bisa dipahami sampai di sini Bu Nurul? Oke, terima kasih. Selanjutnya Bu, saya mungkin memberikan sedikit pertanyaan, boleh Bu sebelum proses coaching? Boleh, sama bisa. Nggak susah kok pertanyaannya. Nah, dalam proses coaching ini ada kompetensi apa yang nanti Ibu Nurul ingin kembangkan buat Ibu? Ya, baik, terima kasih ya Ibu Siti. Pertanyaannya sangat susah kayaknya sebenarnya. Tapi di dalam coaching harus kita memiliki kompetensi sendiri. Kalau saya sendiri yang ingin saya kembangkan, saya harus kehadiran penuh. Kehadiran penuh, saya harus jadi pendengar yang aktif, di mana saya harus mendengar si coach saya ini berbicara sehingga saya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot supaya coach itu bisa menggali dari pertanyaan bobot saya dan mendapatkan solusi dari itu. Begitu yang saya ingin. Insya Allah. Berarti Ibu ingin menjadi kehadiran penuh ya. Ada juga Ibu ingin agar bisa menggali potensi-potensi untuk bisa pada saat Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke, terima kasih Ibu. Keren ya yang ingin kompetensi yang Ibu ingin kembangkan. Oke Bu, tadi 3 kompetensi nih yang Ibu sebutkan. Kompetensi mana nih yang secara spesifik Ibu ingin kembangkan? Oh, yang saya kembangkan secara spesifik itu saya harus kesadaran kehadiran penuh nih dengan si coach saya. Ketika saya sudah kehadiran penuh di sana sini, jiwa saya di sini, raga saya di sini. Jadi pada saat saya mengajukan pertanyaan kepada coach juga kan merasa nyaman. Tapi pada saat saya tidak kehadiran penuh dengan beliau, dia juga akan bingung harus jawab apa. Nanti pertanyaannya apa? Saya harus jawab apa? Dia bingung. Jadi saya harus kehadiran penuh kepada coach saya supaya saya bisa menjadi pendengar yang aktif. Saya juga bisa membuat pertanyaan tersebut. Dari kehadiran penuh itu mengaku semua pertanyaan saya. Jadi Ibu ingin mengawali semuanya memfokuskan yaitu kehadiran penuh agar bisa hadir aktif, bisa juga mengembangkan pertanyaan berbobotnya Bu ya. Dan semoga Ibu bisa lebih spesifik ke situ Bu ya. Karena memang kehadiran penuh itu sangat dibutuhkan Bu ya. Bisa fokus dengan coach ya, bisa lebih kita mengatakan lebih bisa mengembangkan lagi ya apa yang menjadi jawaban-jawaban dari coach itu sendiri. Nah, satu lagi Bu boleh? Boleh. Terima kasih. Apa yang dikatakan tercapaian nih yang diinginkan oleh Ibu Nurul dalam proses coaching ini? Oke, baik, terima kasih. Menjadi capaian saya yaitu saya harus memberikan solusi. Si coaching itu harus mendapatkan solusi dari permasalahannya. Itu indikator saya pertama. Bukan saya memberikan solusi, tapi si coaching itu yang memberikan solusi terhadap permasalahan. Bu, jadi tadi Ibu ingin coach sendiri ya bisa menggali potensinya dengan permasalahannya itu dia bisa memberikan solusi ya. Iya betul itu yang saya inginkan. Terima kasih Bu. Nah Ibu Nurul, ini dulu mungkin pertanyaan yang saya bisa ajukan Bu ya sebelum Ibu melakukan coaching, dan semoga nanti pada saat Ibu melakukan coaching Ibu selalu mengingat-ingat ya apa yang sudah saya sampaikan, apa yang sudah tadi kita bahas bersama Bu ya. Nah Ibu selama melakukan coaching semoga Ibu bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal lagi Bu ya. Semangat Ibu. Oke, terima kasih Bu Nurul. Ya, di sini sama-sama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Susi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali akhirnya kita ketemu untuk supervisi akademik ya Ibu ya. Iya, Bu. Jadi begini Bu, tujuan supervisi akademik ini bukan hanya sekedar saya sebagai si coaching, tapi sebagai Ibu lebih besar, lebih memahami proses kompetensi yang Ibu sebagai seorang guru. Dan saya di sini hanya sebagai si coaching. Nanti saya akan lebih banyak mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan Ibu lebih banyak memberikan refleksi dari prosesnya, begitu Ibu ya. Iya. Dari pembahasan coaching kita, apa permasalahan yang Ibu hadapi? Iya, jadi begini Bu Nurul, di sekolah saya itu masih ada beberapa guru yang masih menggunakan model pembelajaran atau metode pembelajaran
ceramah begitu Ibu. Iya. Mm-mm. Di sini tadi Ibu bilang permasalahannya masih ada beberapa guru yang menggunakan model pembelajarannya seperti ceramah. Nah, bagaimana Ibu menghadapi permasalahan ini? Jadi ya sebenarnya saya rasa bagaimana di zaman seperti sekarang ini ya yang serba teknologi, ya seharusnya kita juga sebagai guru itu harus berkembang sesuai dengan zaman kita sekarang ini. Jadi di zaman teknologi ya saya berharap guru-guru itu bisa menggunakan media-media teknologi kayak mungkin sekarang kan lagi marak-maraknya kuisis ya. Nah itu kemudian setidaknya PowerPoint lah sudah bagus sih kalau menurut saya itu Bu. Oh iya. Tadi Ibu sempat bilang guru-guru masih menggunakan ceramah, dorang tidak memperhatikan zaman, tidak menggunakan media pembelajaran yang menarik seperti kuisi ya. Itu apa yang Ibu ingin lakukan terhadap guru-guru yang masih monoton, yang masih menggunakan metode ceramah itu? Apa yang ingin Ibu lakukan? Ya mungkin saya akan melakukan pendampingan atau mungkin seperti mentoring begitu ya Bu. Bisa ya satu persatu mungkin pada guru-guru agar mereka mungkin bisa bisa belajar untuk bisa menggunakan metode-metode pembelajaran lainnya selain ceramah, mungkin yang lebih menarik seperti kuisis tadi atau menggunakan media PowerPoint dan sebagainya. Ya, nanti Ibu akan melakukan pendataan seperti mentoring ya Ibu ya, satu persatu kepada mereka, dan juga Ibu akan mengajarkan bagaimana cara menggunakan puisi ya, PowerPoint. Itu Ibu akan lakukan bagaimana strateginya, bagaimana strategi untuk mengatur semuanya ini Ibu? Strategi apa yang Ibu pakai? Ya mungkin nanti saya akan berdiskusi dulu mungkin ya dengan mungkin bisa kepala sekolah ya, bahwa saya ingin melakukan mentoring kepada beberapa guru, kemudian nanti ya saya akan mencoba melakukan pendekatan dulu nih pada guru-guru, terlebih kepada guru-guru senior, supaya mereka mau nih untuk saya mentoring seperti itu. Oke, ada lagi Bu selain dua hal ini yang ada yang ingin ditambahkan supaya mereka tuh lebih aktif lagi tanpa menggunakan metode ceramah, selain berdiskusi dengan kepala sekolah untuk melakukan mentoring, melakukan pendekatan, ada lagi Bu selain hal ini? Mungkin nanti saya akan mencoba berdiskusi kembali dengan kepala sekolah. Mungkin kita akan membuat semacam workshop atau pelatihan begitu ya. Nanti kita akan melibatkan beberapa guru mungkin yang memang sudah ahli IT untuk menjadi narasumber untuk berbagi pengalamannya dalam menggunakan pembelajaran yang menarik ya, pembelajaran yang inovatif, kreatif kepada rekan-rekan guru. Ya, oke. Nah, dari strategi tadi Ibu bilang akan berdiskusi dengan kepala sekolah, melakukan pendekatan dengan guru, mencoba membuat workshop beberapa guru yang lebih paham dengan IT. Ini langkah yang pertama yang ingin Ibu lakukan supaya metode guru itu berubah. Apa yang Ibu lakukan dari ketiga strategi ini? Hal yang pertama yang Ibu akan lakukan itu apa? Ya tentunya saya akan berdiskusi dulu dengan kepala sekolah ya, meminta saran mungkin dari beliau bagaimana untuk mengatur jadwalnya, kapan bisa dilaksanakan workshop seperti itu. Setelah itu Ibu? Setelah itu ya saya akan mungkin bertanya kepada rekan guru yang mungkin ahli IT ya, apakah mereka sudah siap untuk memberikan materi atau berbagi pengalamannya terkait pembelajaran yang inovatif. Seperti itu. Yang ketiga berarti ini ya, melakukan pendekatan dengan guru ya, yang ketiga terakhir. Ketika Ibu melakukan ketiga hal ini, tahapan apa, nilai poin yang kita harapkan sebagai seorang guru untuk merubah guru-guru itu Ibu? Nilai berapa yang Ibu inginkan? Kalau sekarang kan mungkin posisinya ada di, kalau skala 1 sampai 10, mungkin posisi guru-guru saya sekarang ini posisinya di 5 ya, di angka 5. Dan saya berharap guru-guru itu nanti akan berada di posisi angka 7.
Wah, Iya, betul. cuma itu saja sih. Oke Bu, semoga dengan tadi yang Ibu bilang, guru-guru masih menggunakan metode ceramah dengan Ibu menggunakan metode seperti berdiskusi dengan kepala sekolah, melakukan pendekatan, memanggil guru yang paham tentang inovasi untuk melakukan perubahan. Poin yang ingin Ibu capai yaitu 7, ya Ibu ya. Dan mungkin kapan Ibu akan laksanakan ini? Secepatnya sih saya kalau Secepatnya. bisa ya secepatnya, mungkin besok saya akan menghadap kepala sekolah Ya. untuk bagaimana menentukan waktu yang tepat untuk melakukan workshop ataupun mentoring. Oh iya. Jadi kapan hasilnya yang saya akan ambil ini Ibu? Hasilnya untuk saya peroleh. Mungkin bisa minggu depan Bu. Oh, minggu depan ya saya bisa peroleh. Berarti minggu depan saya akan datang lagi ke sini untuk melihat apakah teknik yang Ibu lakukan ini sudah berhasil, sudah mencapai target atau belum. Ya Ibu ya, bisa ya. Oke Ibu. Mungkin sampai sini aja proses coaching kita. Ketika tadi Ibu sudah memberikan masalah bahwa ada guru yang masih menggunakan monoton begitu-begitu saja, dan Ibu sendiri sudah menuangkan solusinya. Iya. Sampai ketemu lagi di minggu depan ya Ibu. Ya, terima Ya. kasih banyak Tetap- Bu Nurul. Ya. Tetap semangat menjadi guru yang inovasi untuk melakukan perubahan. Oke, Ibu. Oke, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Susi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Nurul. Bu Nurul, oke, tadi Ibu sudah melakukan proses coaching Bu ya. Iya, Nah Ibu. Ibu, bagaimana hasil proses coachingnya? Apakah berjalan lancar Ibu Nurul? Alhamdulillah berjalan lancar sesuai dengan kehendak coaching. Alhamdulillah. Nah Ibu, saya ingin bertanya lagi Bu ya. Boleh. Apa saja yang Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Ya, yang Uh-uh. saya ini saya sudah hadir dalam kehadiran penuh pada saat Uh-uh. coaching bersara. Heeh. Saya juga sebagai pendengar aktif Mhm. mendengarkan si coach dalam menyampaikan dia punya permasalahan, dan saya juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot agar si coach itu bisa berbicara tentang solusi-solusi yang ingin dia sampaikan. Terima kasih Ibu. Selanjutnya mungkin Ibu bagaimana menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi Bu? Iya, dalam performa tadi saya melihat bahwa Bik Susu itu mempunyai tujuan ingin merubah guru-guru yang menggunakan metode ceramah ini dengan menggunakan media-media pembelajaran. Iya. Seperti yang dia akan lakukan strateginya yaitu berkomunikasi dengan kepala sekolah, memanggil rekan guru yang lebih senior untuk menggunakan media pembelajaran Iya. biar inovatif dan melakukan pendekatan kepada guru-guru. Oke, Ibu. Nah, selanjutnya Ibu, apa yang membuat Ibu menilai demikian? Ya, saya menilai demikian karena saya ingin melihat solusinya dari teman saya itu dan supaya dia bisa melakukan perubahan terhadap guru-gurunya. Oke, terima kasih Bu. Nah, Ibu boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Boleh Bu Siti? Iya, Ibu Nurul, dari hasil pengamatan saya Ibu sudah keren nih, sudah bagus sekali. Tadi Ibu Nurul juga sudah menyampaikan coaching sesuai dengan alur kita Bu ya. Dan juga Ibu sudah menanyakan tujuan yang ingin dicapai, melakukan identifikasi masalah, dan juga kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ini juga mungkin sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach itu sendiri Bu ya, sehingga coachnya bisa menemukan solusinya sendiri dalam bentuk rencana aksi. Tadi saya lihat ya, mampu berkomitmen terhadap tindakan yang akan dia lakukan. Saya juga mendengar tadi ada percakapan Ibu Nurul dengan coach, artinya Ibu sudah fokus nih, sudah fokus terhadap coachingnya. Artinya di situ Ibu sudah ada kehadiran penuh, Ibu juga sudah mendengarkan aktif, dan juga Ibu juga memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci dari coachingnya Bu ya. Nah, selain itu Bu Nurul juga sudah menerapkan prinsip-prinsip yang ada pada coaching itu sendiri. Nah Ibu, keren Ibu. Sebelum kita akhiri Bu, saya masih ada satu pertanyaan lagi nih buat Bu Nurul. Boleh Bu ya? Nah, dari apa yang Ibu sudah lakukan tadi, kompetensi apa lagi nih yang Ibu ingin kembangkan? Yang saya ingin kembangkan yaitu menggunakan pertanyaan berbobot agar si coach ini lebih paham lagi dan dia menuangkan lagi solusi-solusinya sendiri. Dengan pertanyaan berbobot si coach akan mengalir sendiri apa sih solusinya, itu yang saya ingin. Keren Ibu, terima kasih banyak. Ya, luar biasa ya Bu Nurul, proses coachingnya tadi
Semoga kedepannya Ibu bisa lebih baik lagi ya dalam proses-proses coaching berikutnya. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyaksikan. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.